kalau dia ditangkap, saya hitung apa tuh, apa namanya, si itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya, tuh Harun Masiku, itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum berani hitung berapa semuanya yang ditahan, siapa nih sampai tahun segini nih, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Ya, saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Sangat kritis. Maka biasanya yang kritis-kritis ini menakutkan. Maka ini bagian dari bagaimana menghentikan agar Mas Hasto tidak kritis gitu. Dan saya kira keliru karena Mas Hasto pasti akan sangat kritis. Dan kita lihat aja, semua yang kritis yang keras pasti akan dicari. Dan pola-pola ini terbaca dengan gampang lah. Kita orang yang hidup di era Orde Baru. Dulu di era Orde Baru itu kamu melawan Orde Baru, kamu masuk kategori PKI. Yang kedua, kamu masuk kategori subversi. Habislah dia. Ya. Kalau sekarang enggak. KPK versi Jokowi, ya, jadi istilahnya itu kan tidak terbukti, tidak ada namanya kriminalisasi, dan saya lihat KPK pun juga tentu menunggu ya hasil pra peradilan ini. Tapi Mas Yudi dengar dari kuasa hukum Hasto menyatakan hasil ini merupakan bentuk peradilan sesat yang dipertontonkan ke publik. Ya tidak jadi masalah Mas, ya kan, namanya juga kalah, orang ngomong apa aja kan. Kemarin bicara akan menerima apapun hasilnya, ternyata ketika hasilnya seperti ini malah teriak-teriak seperti itu. Bagi saya sudahlah, hormati sajalah putusan pengadilan, dan ini tentu saya sampaikan ya, saya juga mendesak pada KPK, Anda ini sudah mendapatkan satu lagi penguat ya dalam memprosesnya. Oke, saat ini sudah bergabung bersama kita Mas Yudi, ada kuasa hukum dari Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto, Pak Magdir Ismail. Kalau versinya ex penyidik KPK, harusnya dari kuasa hukum Hasto hormati keputusan PN Jakarta Selatan. Pak Magdir. Begini, kalau andai kata putusan ini bicara tentang substansi pra peradilan, kami akan hormati itu, gitu loh. Tetapi yang terjadi sekarang ini adalah ini lebih banyak bicara tentang teknis administrasi. Ya, sayang, mestinya Yudi itu tadi datang ke sini mendengar apa bunyi putusan, ya. Karena dia nggak mendengar apa bunyi putusan, makanya dia ngoceh seperti itu tadi. Saya dengar Pak, Anda ngoceh-ngoceh aja. Kita bahas sanksinya. Dalam pertimbangan yang mengatakan apakah alat bukti itu sah atau tidak sah, ya. Makanya Yudi, tolong kalau mau ngomong itu lihat faktanya, jangan asal kita ngomong. Saya ini mendengar putusan pengadilan itu. Kita berargumentasi, Pak. Oleh kok malah jadi pribadi begini? Perkara ini dikatakan ini tidak bisa digabung antara dua sprindik di dalam satu permohonan. Hanya itu yang dikatakan oleh hakim. Ya, dia tidak bicara tentang bukti permulaan. Makanya saya kira begini, ini yang penyakit kita ini ya, para pengamat ini seolah-olah tahu tapi padahal tidak tahu, tidak mendengar gitu loh. Jangan disesatkanlah masyarakat terhadap hal-hal yang tidak penting ini gitu loh ya. Jadi sekali lagi kami mengatakan putusan itu sesat karena hakim tidak memutus sesuai dengan apa yang disebut syarat pokok yang menjadi bahan pra peradilan itu. Jadi saya bilang sama Hasto, udah nggak usah takut. Nanti kalau kamu diambil, aku pergi ke Kapolri. Aku bilang gitu. Coba pingin apa ngomong si Kapolri itu? Loh iyalah, enak aja. Masukin itu ke media. Loh saya herannya sekarang kalian ini, maaf ya, iya penuh dengan rasa ketakutan. Saya pikir ngopo toyo. Loh mbok saya kan selalu ngajarkan kebenaran is kebenaran, Satyam Eva Jayate. Jadi ya sudahlah. Megawati, Ketum Partai PDI Perjuangan,
Megawati bilang kepada Hasto, ya kan, Hasto ini kan terlibat 2 kasus nih, walaupun sebagai saksi ya, kasus Harun Masiku sama kasus satu lagi tuh dugaan korupsi. Terus Ibu Mega bilang, ya, Hasto, kalau kamu nanti diambil, ya, saya langsung jumpa Kapolri. Saya mau lihat apa ngomong si Kapolri itu. Habis itu yang lain tepuk tangan, ya kan. Terus dibilang Ibu Mega, ya iyalah, enak aja. Catat itu media, kata Megawati. Sekarang yang dipertanyakan, ya, bagi kita rakyat biasa, apa hebatnya ketua partai bisa mengatur pemerintahan di negara Republik Indonesia ini, sehingga bisa berbicara seperti itu kepada Kapolri? Memangnya ketua partai lebih tinggi jabatannya daripada Kapolri? Ketua partai itu cuman rakyat biasa, sama seperti kita ini, rakyat biasa yang tidak punya hak untuk mengatur di pemerintahan. Ketua partai cuma punya hak untuk mengatur kader-kadernya, ya, untuk di pemerintahan tidak punya hak sama sekali. Apa jabatan ketua partai di pemerintahan? Tidak ada. Seharusnya ketua partai sadar diri, jangan suka mengurus pemerintahan, karena Anda tidak punya hak untuk mengatur pemerintah di Indonesia ini. Anda punya hak cuman di lingkungan organisasi Anda saja, di partai politik Anda. Partai dibangun untuk mempersiapkan kader-kader terbaik agar bisa duduk di pemerintahan, agar bisa mewakili rakyat, duduk di anggota-anggota dewan, bukan untuk mengatur pemerintahan. Kenapa selama ini banyak terjadi korupsi? Karena ketua-ketua partai masuk campur di pemerintahan. Kayak Hasto ini, masa mau dilindungi? Bu Mega, kalau seandainya kader Anda memang bermasalah, kalau Anda berjiwa besar, Anda sendiri yang mengantarkannya, ya, ke kepolisian, bukan malah Anda lindungi. Makanya banyak korupsi karena partai-partai politik, ketua-ketua partai merasa punya hak di negara Republik Indonesia ini. Padahal mereka cuma ketua partai untuk partai mereka sendiri, ya, yang bisa diatur. Kalau pemerintahan tidak ada hak ketua partai untuk mengatur pemerintahan. Sistem di Indonesia ini udah kebalik. Ketua partai merasa punya hak mengatur pemerintahan, merasa punya hak mengatur di negara Republik Indonesia ini. Pikiran seperti ini harus dibuang. Ketua partai itu hanya menyiapkan kader-kader terbaik dia untuk didudukkan di pemerintahan. Dan ketua partai tidak punya hak langsung untuk mencampuri pemerintahan di negara Republik Indonesia ini. Ya, ketua partai dengan rakyat biasa kita sama jabatannya di pemerintahan, tidak punya jabatan sama sekali. Jadi berhentilah, ya kan, membodoh-bodohi rakyat. Rakyat Indonesia pintar dulu. Ya, ketua partai itu sama statusnya sama kita, tidak punya jabatan di pemerintahan. Dia cuma punya jabatan di partai politiknya sendiri. Tapi kalau di pemerintahan zero sama sekali. Jadi dia tidak boleh mengatur-ngatur urusan pemerintahan karena dia tidak punya hak di situ. Bu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, sekarang tuh lagi menghadapi sebuah kasus yang dimana Pak Hasto sedang ditangkap lah ataupun berurusan dengan kepolisian karena ada 2 kasus yang menjerat Pak Hasto. Sebenarnya partai ini sudah berada dalam mode panik gitu loh. Karena apa? Banyak kader-kader mereka di daerah yang saya prediksi bakalan nyungsep di pilkada di tanggal 27 November 2024 ini. Sudah terbuktikan kemarin di Pilpres ya, pemilu 2024 kemarin saat Ganjar mendapatkan suara hanya 16% gitu loh. Saya tuh heran dengan partai PDIP ini. Partai PDIP ini partai yang gimana sih menurut kalian? Karena kebanyakan dari partai ini nih
kerjanya hanya menghina, menyindir, dan juga melakukan hal-hal yang aneh-aneh gitu loh. Jadi saya saranin di pilkada serentak nanti ya, untuk yang melihat video ini, jangan pernah pilih kader dari partai PDIP. Karena apa? Karena kader dari partai PDIP hanya bekerja untuk Bu Megawati, bukan untuk rakyat. Jadi saya saranin, jangan pernah pilih kader dari partai PDIP, baik yang berkontestasi di wali kota, bupati maupun gubernur. Jangan pernah memilih kader dari partai PDIP. Ini mereka semua ini dalam mode panik. Karena apa? Suara mereka bakalan nyungsep. Karena Pak Jokowi, walaupun bukan menjadi presiden, sudah dipantau oleh mereka ini semua. Karena sedikit tanda kayak begitu, pasti bakalan nyungsep partai PDIP. Saya yakin itu. Ayo teman-teman, jangan pernah pilih kader dari partai PDIP. Terima kasih. Pak Hasto, sudah tua masih menjadi anak mama. Sudah, gak usah takut. Nanti kalau dipanggil Kapolri nanti saya datang, kata emaknya. Sekarang dipanggil KPK. Hah? Disidang di ruang dingin kedinginan. Kenapa gak dibawain selimut, Bu? Mungkin anaknya juga mau ngempeng. Megawati sebut jika Hasto dipanggil KPK, dia akan datangi Kapolri. Gak usah takut katanya. Emang mau apa Kapolri? Kata Bu Mega. Ya mau nangkap lah Bu. Kan korupsi. Gimana sih? Ya kalau nggak terbukti korupsi ya nggak ditangkap lah.